Perkenalkan, nama saya Sandy Lim, NIM 234065006, Program Studi S1 Akuntansi di SIU Sultan Agung. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara olah data SPSS dengan benar dan fungsi SPSS itu sendiri untuk mengetahui kevalidan atau sesuai dengan fakta dan reliabilitas atau sesuai atau data tersebut bisa dikatakan handal dan dapat digunakan secara pasti dari suatu kumpulan data. Yang pertama, kita masuk ke pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafisnya menggunakan menu-menu deskriptif dan memiliki kotak-kotak dialog sederhana. SPSS ini bentuknya bisa dikatakan mirip dengan Microsoft Excel, cuman di sini jika data yang kita masukkan secara kategori langsung dibagi menjadi dua, bagiannya itu sebagai data dan sebagai variabel. Nah, cara mengaplikasikannya yang pertama yaitu pastikan sudah memiliki aplikasi SPSS seperti gambar di bawah ini. Nah, yang bisa dilihat seperti yang ini. Nah, itu merupakan gambar SPSS-nya. Yang kedua, pastikan sudah memiliki data yang akan diolah. Contohnya seperti ini. Iya, Kakak. Nah, baru yang ketiga, saya mau memberitahu di SPSS ini tergantung SPSS yang kalian pakai. Bisa ada SPSS 23, ada juga SPSS 24. Tergantung dengan versi yang kalian pakai. Jadi bisa dikondisikan dengan SPSS. Tetapi isi dari SPSS itu tetap sama, cuman bagian-bagian ke penggunaan alatnya sedikit berbeda. Kita hapus dulu. Oke. Nah, lalu jika kita membuka SPSS-nya akan muncul bagian seperti ini. Nah, di sini ini itu merupakan bagian dari data view yang ada di SPSS, dan di sini kalau maaf sedikit terpotong, di bawah sini itu merupakan tempat bagian variabel view yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang keempat itu tadi kan ada bagian data Excel yang sudah saya siapkan. Di situ kita copy semua angkanya. Jika kok di bagian data tersebut ada rata-rata atau jumlah, itu jangan termasuk. Karena SPSS ini dikatakan untuk mengolah data tunggal, data yang belum dijumlahkan, data yang atau belum ada ditambah-tambahkan variabel apapun. Di sini kita copy. Nah, judulnya dari segi seperti ini. Lalu kita bagian ini itu disebut bagian data view. Kalau di bagian variable view itu lebih rinci. Contohnya seperti ini. Lalu di samping data view terdapat variable view. Tadi sudah saya katakan, klik data view, klik variable view, lalu sesuaikan nama yang diinginkan. Misalnya tadi di kolom ini, kalau awalnya itu ditulis variabel var 0001. Tapi jika kita ingin mengubahnya, kita ke bagian sini, kita ke bagian sini, kita ke samping data view tadi, lalu kita tulis di sini. Kita klik di sini, kita tulis kita mau ganti nama apa. Kayak saya di sini buatnya P1, P2, P3, P4 sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Baru sebelum kita melakukan analisis, di sini kita harus mengganti desimalnya, karena otomatis pada saat kita menggunakan SPSS, desimalnya ini ada dua belakang desimal. Jadi misalnya kalau kita masukkan 4, jadinya 4,00. Jadi untuk membuat data SPSS-nya itu kita harus menghilangkan desimalnya. Lalu di sini ada measure yang sudah saya tulis. Measure-nya ini di sini. Kita kan tidak mengetahui apa yang ini tergantung kebutuhan kita. Jadi bisa dikatakan jika kamu membutuhkan scale dalam bentuk ukuran, atau scale dalam bentuk gambar, atau itu kita menggunakan nomina. Next. Nah, setelah itu sudah semua kita siapkan, kita masuk ke analisisnya. Nah, kita analisis untuk memunculkan data
Untuk memunculkan data reliabilitas dan validitas, kita harus menggunakan analyze, scale, dan reliability. Analyze. Udah, kita ke sini. Nah, sebelumnya itu pas kita sudah membuat reliability analyze, di sini ada tulisan ada tulisan ini, cuman karena ini sudah saya balik, jadi harusnya yang pertama ini ke sini dulu. Kita blok semua, baru itu ini ke sini. Lalu baru setelah sudah berpindah ke sini, kita klik statistik ini. Kita klik statistiknya, di sini ada item yang diperlukan. Di sini kita centang semua ketiga ini, descriptive for, kita centang semua. Lalu kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Contoh hasilnya banyak, cuman kita lebih scroll ke bawah lagi untuk mencari tahu apa yang kita cari. Sorry. Nah, ya Allah. Nah, di sini sudah muncul datanya. Untuk menguji, baru kita masuk ke bagian yang kita perlukan. Untuk mencari data variabel, untuk menguji untuk menguji validitas variabel, kita melihat bagian yang ini, corrected items atau total correlation. Ini menandakan bahwa data kalian itu valid atau tidak, sesuai fakta atau tidak, atau direkayasa. Di sini ada ketentuannya, bisa menggunakan tabel DF atau DR, tapi sesuai dengan ketentuan yang kami gunakan. Kami menggunakan 0,3 di atasnya. Lalu sedangkan data yang ini itu untuk menguji reliabilitas. Nah, di sini ketentuannya bisa ditangkap di tabel DF atau DR yang bisa dicari di Google. Tapi kami menggunakan ketentuan 0,7. Di sini semua udah naik, berarti bisa dikatakan data ini handal dan data ini memiliki validitas yang bagus dan kehandalan yang dapat dipercaya. Nah, secara singkat, apabila di sini ada sedikit minus atau 0 atau di bawah rata-rata, itu berarti jika di bawah rata-rata tapi tidak sampai minus, itu masih dipertanyakan. Tapi jika sudah minus, itu juga sudah pasti tidak dapat digunakan lagi, tidak memiliki fakta, jadi berarti dia reka-reka. Tapi kalau sama seperti halnya yang ini, jika bagian itu sudah tidak sudah bagian minus, sudah di bawah ketentuan, berarti itu sudah tidak handal. Masih dipertanyakan apakah ini handal atau tidak. Tapi jika sudah minus, itu berarti sudah tidak dapat dihandalkan. Next. Oke, sorry. Nah, ini catatan saja. Jika data sebelumnya belum mencapai nilai ketentuan valid atau handal, seperti tadi saya bilang, jika data tersebut masih di bawah ketentuan atau data tersebut negatif, itu harus kita lakukan pengubahan data pada variabel agar menjadi data yang maksimal. Jadi misalnya 33334, kalau hasilnya nanti yang keluar di kolom pertama itu 0,5, itu kita masih bisa menggantinya seperti 4444 atau 43, tergantung bagaimana kita mencarinya dan tergantung kepintaran kita untuk mengubah data tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Oke, sampai sini saya presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya memiliki kekurangan dalam memberikan informasi, dalam salah cakap juga, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.